Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di mata kuliah Hukum Internasional. Dan yang kali ini kita bahas adalah subjek hukum internasional. Yang pertama mengenai pengertiannya. Pembahasan mengenai subjek hukum internasional tidak lepas dari pemahaman dengan apa yang dimaksud dengan subjek hukum itu sendiri, bahwa subjek hukum merupakan pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti yang sudah diatur oleh ketentuan hukum. Dan subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional merupakan pihak yang memiliki kemampuan bertindak dan pihak yang memiliki personalitas atau identitas tertentu dalam hukum internasional. Dalam mempelajari subjek hukum internasional, ada baiknya kita lihat dulu beberapa definisi dari hukum internasional itu sendiri. Grotius dalam bukunya The Jure Belli Pacis atau Perihal Perang dan Damai menyatakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Sedangkan menurut A.K. Hurst mendefinisikan hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang dibangun dari interaksi antara negara-negara. Penjelasan mengenai hukum internasional oleh para ahli hukum internasional tersebut hanya spesifik pada negara. Namun pada masa ini, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional tidak khusus hanya negara, namun mencakup subjek hukum internasional lainnya. Dalam era global yang diiringi dengan peningkatan teknologi, telekomunikasi, dan transportasi saat ini, kebutuhan manusia tumbuh semakin cepat dan mengakibatkan munculnya interaksi yang kompleks. Di samping itu, tumbuhnya organisasi-organisasi internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasarinya. Juga keberadaan individu atau kelompok individu atau belligerent ini mendorong untuk berkembangnya subjek hukum internasional. Definisi hukum internasional dari Prof. Mohtar Kusumaatmadja yang tidak hanya menjadikan negara sebagai satu-satunya aktor dalam melakukan hubungan antar negara, tapi juga memasukkan subjek hukum internasional selain negara dapat dijadikan dasar dalam mempelajari subjek hukum internasional. Dalam deskripsinya, hukum internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional bahwa di dalamnya terkandung unsur subjek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antara subjek atau pelaku, serta hal-hal atau objek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Intinya, subjek hukum internasional adalah semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh hukum internasional. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut berasal dari semua ketentuan bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Selanjutnya, untuk dapat disebut sebagai subjek hukum internasional dibutuhkan personalitas hukum internasional dengan memiliki kecakapan atau kemampuan tertentu. Kemampuan tersebut itu adalah 1. Cakap dalam mendukung hak dan kewajiban internasional, capable of possessing international rights and duties. 2. Cakap dalam tindakan tertentu yang bersifat internasional, capable of taking certain actions on international plane. 3. Cakap untuk menjadi pelaku dalam membuat perjanjian internasional, atau the capacity to become party of treaties and agreements under international law. 4. Cakap untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional,
the capacity of make claims for breaches of international law. Mempunyai kekebalan dari penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Enjoy privileges and immunities from national jurisdictions. Dan yang keenam, bisa berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Participation in international bodies. Subjek hukum internasional bisa dimaknai sebagai negara atau pihak-pihak bukan negara yang memiliki kapasitas dalam mempertahankan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Kemampuan atau legal capacity ini meliputi 1. Kapasitas untuk mengajukan klaim-klaim atau to make claims. 2. Kapasitas dalam membentuk dan membuat perjanjian-perjanjian internasional, to make agreements. Dan 3. Kapasitas dalam mempertahankan hak serta mempunyai kekebalan-kekebalan, to enjoy of privileges and immunities. Macam-macam subjek hukum internasional. Dari paparan tadi, dipahami bahwa negara bukan satu-satunya subjek hukum internasional, seperti pengertian yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum internasional terdahulu. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada negara saja, namun juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai subjek-subjek hukum internasional selain negara tersebut, maka berikut ini adalah paparan tentang apa dan siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum internasional dewasa ini. Pertama, negara. Sebagai subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik di dalam sejarah hukum internasional, didasarkan oleh fakta bahwa yang pertama kali menjalankan interaksi-interaksi internasional adalah negara. Negara yang merupakan subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan dari suatu negara, atau negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh. Dalam pasal 1 Montevideo Convention 1949 on the Rights and Duties of States atau Konvensi Montevideo diatur mengenai hak dan kewajiban negara. Yang kedua yaitu Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan memiliki status sebagai subjek hukum internasional tidak lepas dari sejarah perkembangan hukum internasional. Hal ini terjadi setelah ditandatanganinya Perjanjian Lateran atau Lateran Agreement pada tanggal 11 Februari 1929 antara Vatikan dan yang berisi pengembalian tanah di Roma untuk pendirian Tahta Suci Vatikan dan sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas berdirinya Tahta Suci Vatikan. Sampai sekarang, Tahta Suci Vatikan hanya memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam bidang keagamaan dan kerohanian saja. Sedangkan urusan lainnya seperti sosial budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya telah diserahkan ke pemerintahan Italia. Tahta Suci Vatikan memiliki hak sebagai subjek hukum internasional seperti halnya subjek hukum internasional selain negara lainnya. Beberapa ahli ilmu hukum menyatakan bahwa Tahta Suci Vatikan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara sesuai dengan ketentuan Konvensi Montevideo. Namun, Tahta Suci Vatikan dapat menjadi peserta dalam sebuah perjanjian internasional dan menjadi anggota dalam Perhimpunan Pos Sedunia dan Uni Telekomunikasi Internasional. Selain itu, Tahta Suci Vatikan juga dapat melakukan hubungan diplomatik secara langsung dengan negara lain seperti pembukaan kantor perwakilan diplomatik di berbagai negara. Pemeliharaan hubungan baik dengan Tahta Suci Vatikan tidak lepas dari bentuk penghormatan dan penghargaan negara-negara terhadap Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci Vatikan dan umat Katolik sedunia. Kemudian yang ketiga, yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional pertama muncul pada abad ke-19 dengan berdirinya International Telecommunication Union atau ITU. Setelah berdirinya ITU, banyak organisasi internasional bermunculan, mulai dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1918
sampai munculnya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, serta berbagai organisasi internasional di bawah PBB lainnya. Selain itu, organisasi internasional regional juga mulai berdiri seperti Uni Eropa, ASEAN, dan sebagainya. Organisasi internasional telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum internasional dan hubungan internasional antar negara. Dengan perkembangan tersebut, pada akhirnya akan menimbulkan persoalan tentang status hukum organisasi internasional. Pada prinsipnya, organisasi internasional dapat memiliki status hukum internasional. Kepemilikan status hukum tersebut tidak lepas dari hubungan organisasi internasional dengan negara yang mengakibatkan timbulnya suatu perjanjian internasional di antara keduanya. Organisasi internasional ini mulai menunjukkan kemandiriannya pada kasus terbunuhnya pegawai PBB di Yerusalem, di mana PBB mengajukan klaim internasional terhadap Israel. Pada kasus tersebut, ICJ kemudian memutuskan bahwa PBB memiliki personalitas hukum yang menurut ICJ sangat penting bagi PBB dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Sehingga keputusan tersebut dapat dijadikan preseden bahwa organisasi internasional memiliki status sebagai subjek hukum internasional, sehingga organisasi internasional dapat mengajukan klaim berdasarkan hukum internasional. Pemberian kapasitas legal pada organisasi internasional biasanya terletak pada konstitusi masing-masing organisasi internasional. Sebagai contoh, dalam konstitusi PBB, pada pasal 104, ini menyatakan kepemilikan status sebagai subjek hukum internasional bagi PBB dan konstitusi International Labour Organization atau ILO. Pasal 319 yang menyatakan bahwa ILO memiliki kapasitas legal dan dapat membuat kontrak dengan subjek hukum internasional lainnya dalam kasus tertentu. Pemberian legal status kepada organisasi internasional tidak seluas hak dan kewajiban negara. Organisasi internasional hanya dapat mengklaim statusnya hanya terbatas pada tujuan dan ruang lingkup kerja organisasi internasional tersebut. Yang keempat yaitu Palang Merah Internasional atau The International Committee of Red Cross atau ICRC. Palang Merah Internasional atau ICRC sebenarnya adalah salah satu organisasi internasional. Namun ICRC memiliki status spesial dalam hukum internasional. Hal tersebut dikarenakan faktor sejarah dari ICRC itu sendiri. Pada awalnya pembentukan ICRC dilakukan oleh 5 warga negara Swiss dan Henry Dunant sebagai tokoh sentralnya. Pembentukan ICRC sendiri ditujukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap seluruh korban perang, baik dari sisi para tentara dan juga para korban dari penduduk sipil. ICRC pusat berkedudukan di Jenewa, Swiss. ICRC sendiri bukan merupakan kumpulan organisasi yang beranggotakan negara-negara, tetapi merupakan kumpulan palang merah nasional dari negara-negara, sehingga dapat dikatakan sebagai organisasi internasional non-pemerintah. Dalam perkembangannya, ICRC telah diakui secara luas sebagai salah satu subjek hukum internasional meskipun hak dan kewajibannya sangat terbatas. Kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional diperkuat dalam perjanjian dan kemudian Konvensi Geneva tahun 1949 dan protokol tambahannya tentang perlindungan korban perang. Pada awal hukum internasional, subjek hukum internasional hanyalah negara dan individu hanya sebagai subjek hukum nasional saja. Namun, dalam perkembangan hukum internasional dan masyarakat internasional sendiri, individu mulai memiliki peran yang cukup besar dalam hukum internasional, sehingga dianggap perlu memasukkan individu sebagai subjek hukum internasional. Diawali dengan perjanjian Versailles tahun 1919 yang memungkinkan orang perorangan untuk mengajukan suatu perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Maka dengan demikian individu telah diakui statusnya sebagai salah satu subjek hukum internasional.
Pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional semakin menempatkan individu sebagai salah satu subjek penting di hukum internasional, terutama setelah terjadinya Perang Dunia dan lahirnya Universal Declaration of Human Rights 1948, serta diikuti dengan lahirnya berbagai konvensi hak asasi manusia baik secara global maupun secara regional. Pengakuan hak asasi manusia semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional. Terlebih lagi dengan pendirian Human Rights Court di berbagai regional seperti di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan, sehingga orang perorangan dapat menuntut pemenuhan hak asasi mereka kepada negara, bahkan kepada negara lain di mana pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi. Selain itu, pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional juga dapat dilihat dari pertanggungjawaban para penjahat perang secara langsung di berbagai pengadilan internasional seperti Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan juga Tokyo untuk kejahatan pada Perang Dunia Kedua, International Tribunal untuk Rwanda dan Yugoslavia, serta International Criminal Court atau ICC. Pengadilan-pengadilan tersebut dibentuk untuk mengadili individu-individu yang dianggap bertanggung jawab secara langsung terhadap kejahatan-kejahatan internasional sesuai dengan statuta masing-masing pengadilan. Tiap individu ditempatkan dalam posisi di mana mereka berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang terlepas dari negara masing-masing. Pada akhirnya, pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional sudah tidak terelakkan lagi. Tiap-tiap individu sudah dapat mewakili dirinya sendiri untuk berperkara di level internasional, walaupun memang ruang lingkupnya terbatas. Kaum pemberontak atau belligerency. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Penolakan terhadap otoritas tersebut bisa muncul dalam bermacam kejadian dan bentuk, mulai dari civil disobedience atau pembangkangan sipil sampai pada menjatuhkan kekuasaan pemerintahan berdaulat dengan kekerasan yang terencana dan terorganisir. Istilah belligerency sering dipakai sebagai pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan dengan senjata ataupun tanpa kekerasan kepada pemerintah yang sedang menjabat. Di dalam hukum humaniter internasional, pemberontakan dapat memperoleh kapasitas dan hak sebagai pihak yang bertikai atau belligerent dengan kondisi dan syarat tertentu. Belligerency pada awalnya adalah insurgency, dan ketika insurgency berkembang dan diakui sebagai belligerency, maka kelompok pemberontak tersebut dapat diberikan hak-hak sebagai pihak sedang berperang atau belligerent dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi seperti negara. Pada umumnya, masalah internal dalam suatu negara berdaulat yang menyebabkan muncul dan berkembangnya para pemberontak. Jadi untuk menyelesaikan masalah internasional tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara yang bersangkutan untuk menyelesaikannya. Dan negara-negara lain tidak boleh mengintervensi atau ikut campur dalam penyelesaian masalah domestik tersebut. Hanya saja jika para pemberontak tersebut melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata secara terang-terangan, sehingga pemberontakan semakin meningkat dan mengakibatkan terjadinya perang saudara, serta dampaknya di luar kemanusiaan dan meluas ke negara-negara lain, maka negara lain dapat mengambil suatu sikap atau tindakan. Tindakan tersebut adalah mengakui keberadaan atau menerima belligerents sebagai entitas yang mampu berdiri sendiri tanpa pemerintah. Konsekuensinya, sikap negara yang memberikan pengakuan tersebut bisa diartikan tindakan negatif dan tidak bersahabat oleh pemerintah negara di mana pemberontakan itu terjadi. Tindakan pengakuan terhadap kaum pemberontak tersebut membawa dampak hukum bahwa kaum pemberontak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Berlakunya pengakuan tersebut tidak secara otomatis terhadap seluruh negara-negara di dunia. Pengakuan itu hanya berlaku bagi negara yang mengakui belligerency tersebut. Dalam hukum internasional, kaum pemberontak atau belligerency diberikan hak-hak sebagai subjek hukum.
di mana hak-hak tersebut mencakup A. Kewenangan dalam menentukan nasib, B. Kewenangan untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budaya, dan C. Kewenangan untuk menguasai sumber daya alam. Adapun syarat-syarat agar suatu kelompok tersebut dapat dianggap sebagai belligerent adalah A. Kaum pemberontak tersebut memiliki angkatan bersenjata sah sesuai dengan hukum humaniter internasional, jadi bukan para pembajak ataupun teroris. B. Peperangan harus berdasarkan hukum humaniter internasional. C. Kapal-kapal perang yang digunakan merupakan kapal-kapal perang yang sah, bukan kapal bajak laut dan kapal nelayan. Yang D. Perselisihan yang dilakukannya di laut harus dihormati oleh negara-negara netral. E. Menguasai teritorial di suatu negara. F. Adanya manajemen pemerintahan yang baik atau merupakan tandingan terhadap pemerintah yang berkuasa. G. Mau dan mampu melindungi warga negara asing di wilayah yang mereka kuasai atau negara di tempat pemberontakan terjadi. Salah seorang sarjana hukum terkemuka, yaitu Lothar Patch, ini mengatakan bahwa beberapa persyaratan untuk kaum insurgent dapat diakui sebagai belligerent. Syarat-syarat tersebut adalah 1. Adanya peperangan sipil yang diikuti dengan pertikaian terbuka oleh kelompok tersebut dengan pemerintahan yang berkuasa. Adanya pendudukan di suatu wilayah tertentu dan adanya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. 3. Dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. 4. Adanya negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap pertikaian tersebut. Dalam hal pengakuan terhadap belligerency, pengakuan ini hampir serupa dengan pengakuan sebagai pemberontak, namun bersifat lebih kuat. Pengakuan diberikan bila mana pemberontak tersebut telah sedemikian kuatnya sehingga seakan-akan ada dua pemerintahan yang sedang bertarung di wilayah yang sama. Konsekuensi dari pemberian pengakuan terhadap kaum belligerent ini adalah kaum pemberontak dapat memasuki wilayah negara yang mengakui, dapat melakukan pinjaman ke badan donor, dan lain-lain. Dengan memberikan pengakuan, tidak bisa diartikan bahwa negara yang memberikan pengakuan memberikan pembelaan ataupun berpihak kepada kaum pemberontak. Pemberian pengakuan terhadap kaum pemberontak semata-mata hanya didasari oleh faktor rasa kemanusiaan. Karena pada umumnya pemberontakan terjadi karena adanya perbedaan keyakinan politik antara pihak yang melakukan pemberontakan dan pemerintah yang berkuasa. Belligerents atau kaum pemberontak pada dasarnya berbeda dengan penjahat biasa dan butuh penanganan khusus dalam penyelesaian sengketanya. Dengan diberikannya pengakuan, diharapkan agar kaum belligerent tidak diperlakukan sama seperti kriminal umum. Kaum pemberontak harus diperlakukan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Pengakuan yang diberikan oleh negara lain tidak dapat menghalangi pemerintah yang berkuasa dan sah untuk membubarkan dan menyelesaikan pemberontakan tersebut.